Lengkapi aktivitas di siang hari kemerdekaan Indonesia. Bahkan saya juga terharu kalau melihat langsung bagaimana Paskibraka mengibarkan bendera, bahkan diiringi oleh tepuk tangan. Dengan sejumlah berita dan informasi yang membawa inspirasi. Membawakan lagunya, juga merepresentasikan talenta putra-putri terbaik. Kompas Siang, spesial Hari Kemerdekaan Indonesia. Minggu 17 Agustus, pukul 11:30 siang, live di Kompas TV. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingswood. Segera adopsi kecerdasan buatan. Tak ada pilihan bagi kita selain segera beradaptasi dan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan agar dapat mengambil manfaat dari teknologi tersebut. Langkah pemerintah menyiapkan buku putih peta jalan kecerdasan artifisial nasional dan konsep pedoman etika kecerdasan artifisial sangat tepat. Setelah masukan diterima dan diolah, buku putih itu nantinya harus diselesaikan secepat mungkin sehingga menjadi salah satu panduan bagi siapapun dalam merencanakan kebijakan adopsi teknologi kecerdasan buatan. Di tengah kemajuan teknologi kecerdasan buatan, Indonesia tidak bisa tidak suka perlu segera beradaptasi dan mengadopsinya. Hanya dengan cara itu, kita dapat memanfaatkan kecerdasan buatan atau akal imitasi AI untuk kesejahteraan bersama dan tidak tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Teknologi kecerdasan buatan mengalami perkembangan pesat, terutama setelah OpenAI meluncurkan ChatGPT pada paruh kedua tahun 2022. Raksasa-raksasa teknologi sekarang bersaing ketat untuk menghasilkan produk AI yang mampu menjawab kebutuhan mutakhir bisnis, pemerintah, serta masyarakat. Persaingan di antara raksasa teknologi terlihat setidaknya dari adu cepat perekrutan ahli AI dunia. Gaji mereka selangit. Mengikuti berita perekrutan tenaga ahli kecerdasan buatan terasa seperti membaca berita transfer pemain bintang sepak bola. Perkembangan AI juga tak lepas dari sarana pendukungnya, yakni chip dan teknologi lain terkait mikroprosesor yang kian canggih. Bahkan, dua negara raksasa Amerika Serikat dan China, teknologi chip serta AI menjadi salah satu medan laga persaingan mereka. Di tengah situasi itu, apa yang sebaiknya dilakukan Indonesia dan banyak negara lain? Hal penting yang harus dilakukan ialah mengadopsi teknologi AI secepatnya dan seluas-luasnya. Keunggulan ekonomi dan efisiensi berhasil dicapai dengan penyebarluasan teknologi dalam skala yang luas dan meliputi berbagai bidang. Tentu, banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan, antara lain kesiapan infrastruktur, keberanian mengubah sistem kerja, kematangan perencanaan, serta kesiapan pendanaan bagi proses adopsi AI. Maka, tak ada pilihan bagi kita selain menyelesaikan pekerjaan rumah itu secepat mungkin. Saudara, kita masuk untuk ke segmen mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, di hari Rabu 13 Agustus 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Seperti biasa, kita akan lihat foto berita terlebih dahulu. Di foto berita ini menampilkan situasi atau bantuan warga yang terus mengalir dengan beragam bentuk. Antara lain dari hasil bumi, air mineral, dan makanan, untuk demonstrasi penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 di depan kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Selasa 12 Agustus. Mereka berencana untuk mengadakan unjuk rasa besar-besaran
menanggapi pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dianggap menantang rakyat. Dari foto berita ini berkesinambungan dengan judul besar yang dibahas oleh Harian Kompas hari ini, Saudara, ketidakpekaan pemimpin picu protes warga. Sekitar 100.000 warga bakal berunjuk rasa di Pati, Jawa Tengah pada Rabu hari ini, Saudara. Munculnya gelombang protes dipicu ketidakpekaan pemimpin terhadap aspirasi masyarakat. Sekitar 100.000 warga diperkirakan akan mengikuti unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada hari ini. Tak lagi soal kenaikan pajak. Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Hal itu karena masyarakat merasa kecewa dengan sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh Sudewo. Kita akan bergeser ke sorotan lain yang juga dibahas oleh Harian Kompas hari ini, Saudara, di halaman muka. Ini kita bergeser dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencegah Menak Yakut untuk keluar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berpergian ke luar negeri. Pencegahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan kota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Selain Yakut, Saudara, larangan berpergian ke luar negeri juga diberlakukan terhadap Ishfah Abidal Aziz yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama dan seorang dari pihak swasta berinisial FHM. Kita akan melihat juga informasi lain yang juga dibahas oleh Harian Kompas terkait dengan bantuan ke Gaza. Dan Gaza juga menjadi tempat paling mematikan, Saudara, untuk jurnalis. Mengingat 5 jurnalis yang tewas di Gaza beberapa hari terakhir ini. Ratusan warga Gaza berdiri di halaman Rumah Sakit Al-Shifa yang hancur pada Senin 11 Agustus 2025, Saudara. Mereka memberikan penghormatan terakhir bagi Anas Al-Sharif, jurnalis televisi Al Jazeera. Sharif dan 4 jurnalis tewas, Saudara, pada hari Minggu waktu setempat akibat serangan militer Israel. Kita akan bergeser ke halaman 15, selain di halaman pertama. Di halaman 15 ada judul besarnya terkait dengan agenda PLN elektrik keran, lari sambil kurangi emisi. Pendaftaran lomba lari PLN elektrik keran 2025 sudah dibuka bagi 7.500 peserta. Lomba dibagi dalam 3 jarak, yakni 5K, 10K, dan juga half marathon. PLN elektrik keran 2025 akan digelar di AIS BSD Banten, Saudara, pada 2 November 2025. Lomba lari yang mengusung tema Recharge as One membuka peluang bagi para pelari untuk berkontribusi nyata untuk bumi, terutama dalam meredukasi emisi gas CO2. Dan Saudara, untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca Harian Kompas yang terbit hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di Fatmawati, Jakarta Selatan bersama dengan petugas Sentiamsi Polri, Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Nanda dan selamat pagi saudara. Mobilitas arus kendaraan pagi hari ini di sekitaran kawasan Fatmawati sendiri terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Bisa saudara saksikan untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini, kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Pondok Pinang maupun dari arah Antasari yang nantinya akan menuju ke arah Lebak Bulus ataupun ke arah Fatmawati sendiri. Saat ini terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang. Namun kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan yang berdatangan dari arah Blok M yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Lebak Bulus sendiri hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah
Antasari yang nantinya akan menuju ke arah Lebak Bulus sendiri, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol, juga hingga saat ini sudah terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, yang mana kendaraan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, yaitu kendaraan roda 4 terutama. Dan terlihat juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Lebak Bulus yang nantinya akan menuju ke arah TB Simatupang ataupun yang akan menuju ke arah Blok M, juga ke arah Pondok Pinang. Hingga saat ini juga mulai mengalami perpadatan kendaraan, di mana terjadi perlambatan kecepatan kendaraan ini memang adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan menjelang masuknya jam perkantoran sendiri. Dan perlu kami informasikan bagi para pengendara yang saat ini sedang melintasi kawasan Fatmawati, khususnya bagi para pengendara yang nantinya akan menuju ke arah Lebak Bulus ataupun ke arah Fatmawati, untuk tetap berhati-hati dikarenakan adanya penyempitan jalan karena sedang adanya pekerjaan pembangunan trotoar beserta bangunan perlengkapan jalan di sekitaran kawasan ini. Untuk itu bagi para pengendara dihimbau agar selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan. Dan saudara, perlu kami informasikan kembali bahwa tercatat berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang masuk pada kami bahwa telah terjadi sebanyak 203 kasus laka lantas, yang mana 97% terjadi pada jalur non-tol dengan rincian 14 meninggal dunia, 17 luka berat, dan 138 luka ringan. Untuk itu bagi para pengendara yang berkendara, utamakan selalu kendaraan Anda. Sebelum bepergian, pastikan kondisi fisik kendaraan dalam keadaan layak pakai demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga keamanan bersama di jalan. Untuk saudara yang ingin mengupdate terus informasi arus lalu lintas menemani aktivitas Anda pada hari ini, saudara dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Anda yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Brigadir Cici. Selamat bertugas kembali.